sebuah company itu berhasil kalau seandainya timnya punya mimpi lebih tinggi daripada leadernya. Wow. Ini menarik. Capek loh kalau jadi leader mimpi cuma dia sendiri. Iya. Tapi kebayang kan kalau timnya bilang, "Bang, kita kayaknya harus bisa gini nih, Bang." Kayaknya gue tadi kemarin nggak nyampe situ tuh, tapi mereka pengen situ, ayo deh gitu loh. Kan lebih enak tuh. Seseorang yang memulai dari level paling dasar, ibaratnya dari paling dasar, akhirnya tergerak untuk atau bergerak naik ke atas gitu ya, karena ada dorongan dari dalam diri sendiri, value jadi amat sangat penting, integritas jadi hal yang kayak pilar utama juga gitu ya, dan kejujuran tuh jadi punya core yang cukup kritikal gitu loh, Sim, gitu. Benar. Dalam mematahkan si inferiority kompleks tadi gitu. Coba dicek lagi, jangan-jangan emang jangan-jangan aku nggak jujur, cuma mau bilang kamu mager aja kali. Nah, menariknya ya, kadang-kadang kita ngelihat posisi seseorang, misalnya kayak lihat sekarang Bang Ardi jadi sebagai CEO, orang yang nggak tahu di balik cerita itu ada berdarah-darah dan juga pemikiran yang terus di-renew gitu ya. Justru hari ini kita pengen tahu proses apa, pernah nggak sih minder Bang? Atau misalnya takut untuk melangkah, takut untuk melakukan keputusan, apalagi sebagai bos kan, being a leader is a lonely journey gitu. Yeah. Gimana sih prosesnya? Pernah, pasti. Itu pasti. Balik lagi manusiawi sih menurut gua sih. Balik lagi kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang dari bawah gitu ya. Kadang-kadang gua menggebu-gebu ingin mengejar ini bla 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 segala macam. Someday gua pasti lagi yang posisi yang gua agak down gitu ya. Nah, kalau begitu buat gua adalah balik lagi. Gua punya tim. Pada saat kapan gua yang harus ditarik sama tim. Jangan, buat gue seorang leader tidak selalu harus dia yang nge-push timnya. Someday harus tim yang balik nge-push gue. Gitu loh. Itu is the team, teamwork menurut gue adalah seperti itu sebuah perusahaan. Jadi nggak bisa dibilang bahwa leader dia selalu ada benar, dia selalu akan yang posisi yang narik bawahannya untuk lari ke atas, enggak. Suatu waktu dia akan berubah. Balik lagi, pada saat gue lagi di bawah, tim gue yang emang gue harus kasih kesempatan untuk mereka yang justru nge-lead gue untuk gue naik ke atas. Gitu loh. Jadi nggak bisa manusiawi soalnya. Iya kan, kita hidup tuh kadang-kadang begebu-gebu, kadang-kadang lagi slow down segala macam gitu ya. Nah, pada saat slow down kan bahaya buat sebuah perusahaan kan, apalagi dengan kondisi jabatan gua segala macam. Nah, gua harus ambil alih nih. Gua akan mesti kasih kesempatan tim gua nih yang untuk ngelit, untuk ngasih itu. Contoh gua banyak contoh lah, misalnya pada saat gua down, tiba-tiba tim gua kasih ide nih, "Bang, kita bikin ini segala macam." Gua tinggal ngelempar, jalanin aja. Tapi menurut Bang Ardi segala macam, enggak, jalanin aja deh. Gua support, gua pasti akan segala macam. Karena kalau harus trust, nggak bisa kalau nggak ngapain lu punya mereka gitu loh. Ngapain lu punya mereka, dan kondisi buat gua sebuah company itu berhasil kalau seandainya timnya punya mimpi lebih tinggi daripada leadernya. Wow. Ini menarik. Capek loh kalau jadi leader mimpi cuma dia sendiri. Tapi kebayang kan kalau timnya bilang, "Bang, kita kayaknya harus bisa gini nih, Bang." Kayaknya gue tadi kemarin nggak nyampe situ tuh, tapi mereka pengen situ, ayo deh gitu loh. Kan lebih enak tuh. Itu support system tuh juga penting banget. Dan seseorang juga kayak balik lagi gitu, emang akhirnya kita mesti jujur mengakui bahwa kita memang punya kemampuan, bahkan melebihi apa yang kita kira kita mampu. Ternyata kita bisa push the limits gitu, bahkan over the top. Tapi kadang-kadang kita nggak mengakui bahwa kita butuh orang lain. Betul. Kadang-kadang kita gue vulnerable lagi gitu, kayak gue bisa sih gitu, tapi ternyata percaya sama tim, percaya sama support system, mungkin di sini keluarga atau mungkin memilih teman yang benar dan sebagainya, yang punya pemikiran yang growth mindset gitu ya. Itu mungkin bisa mematahkan si inferiority itu gitu. Jadi kayak, dan percaya bahwa itu tadi Bang Ardi bilang gitu, bahwa kita tuh punya kemampuan di luar apa yang kita pikirin kita nggak bisa gitu. Satu hal yang tadi juga didapat adalah jadi seorang leader tuh butuh kerendahan hati ya Bang. Sangat tadi dengar humble. Iya, humble penting banget buat, dan juga secure, dimana ya jadi leader nggak harus paling pinter, akan ada yang pinter tapi you are the leader gitu. Iya benar, dan gue pernah belajar, gue lupa lah referensi dari buku mana gue lihat atau dari film mana segala macam gitu. Dia bilang kadang-kadang, gue ikut seminar waktu itu. Jadi salah satu tokoh ekonomi, tokoh bisnis lah, Robi Johan almarhum.
Dia bilang tuh bahwa seorang CEO yang hebat itu adalah orang yang berhasil mengumpulkan orang-orang hebat bekerja untuk dia. Wow. Iya. Jadi bukan berarti dia CEO, dia harus dia orang hebat, Superman yang bisa semua, nggak bisa gitu loh. Dan kalau buat gue sih, tim itu kan human ya, manusia gitu loh. Jadi lu treatment juga seperti human lah. Dia punya emosi, dia punya sedih, dia punya happy, dia punya galaunya, punya mimpi, segala macam. Fungsi lu untuk wujudin itu. Nah sehingga akhirnya balik lagi tadi, kapan lu yang narik mereka, kapan lu yang ditarik sama mereka. Ada perasaan takut nggak sih Bang, kayak misalnya Digantiin. aduh iya nanti dia lebih perform di atas bosnya, power kan? yang kadang-kadang orang kan ketakutan kalau udah ada di certain level gitu Bang, kayak kehilangan semua privilege, Nah, kenyamanan itu hilang, itu gimana Bang? Tapi menurut gue sih memang balik lagi memang harus siap sih. Natural itu kan ya. Natural gitu loh. Umur nambah, ya kan. Generasi juga berubah gitu ya. Jadi kita emang udah harus siap dengan itu. Teman balik lagi, lu mau upgrade diri lu apa enggak? Kalau buat gue PR-nya di situ. Begitu lu menganggap lu sudah superior dan lu udah paling tahu, lu problem. Kelar tuh. Tapi kalau lu mau bilang, oh wah anak gua jago banget nih digitalnya. Jadi contoh yang paling gampang deh, anak gua bilang, bang main TikTok, main gini segala macam. Wah gila, gua jauh banget nih dari situ. Tapi gua akhirnya buka TikTok loh. Gua buka, gua nonton, gua ikutin semua segala macamnya. Bahkan abis itu gua bisa ngomong sama mereka, ini yang lagi begini semua segala macamnya gitu loh. Gua masih upgrade diri gua, di mana yang gua lemah. Bukan berarti gua harus lebih pintar dari mereka, enggak. Justru gua pakai mereka untuk mereka bisa naikin gua gitu loh. Tapi memang kita harus siap dengan itu. Humble ourselves, bahwa memang kita tuh nggak bisa semuanya. Kita ada kelemahannya. Kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Tapi ternyata ketika kita ada dikelilingi dengan orang-orang yang sportif, kita tahu ada orang-orang yang penuh dengan dedikasi, percaya sama kita gitu ya. Itu mungkin akan pelan-pelan yang tadinya inferior, yang rasa minder, yang pasrah dengan keadaan, atau dalam quote and quote sabar dalam konsep pasif gitu ya, sabar aja, terima aja, aku mah emang begini gitu, padahal konteksnya sabar itu aktif sekali gitu ya. Itu pelan-pelan nantinya akan berubah. Yang tadinya stuck di satu posisi atau di level tertentu atau di situasi tertentu yang kayak nggak apa-apa, jadi bitter sama diri sendiri, bitter dengan diri sendiri, dan akhirnya reflect keluar, akhirnya jadi berubah pelan-pelan, bisa berkembang asal memang kita mau terbuka, menyadari, jujur bahwa kita butuh bantuan nih, kita butuh orang lain nih untuk tumbuh dan bertumbuh bersama gitu. Iya. Dan ngomongin tentang inferior dan mediocre mentality juga ya, kadang-kadang tuh racunnya satu, comparison. Kita tuh ngebandingin diri kita sama orang lain. Dia lebih gini, dia lebih di atas, dia lebih pintar, dia lebih kaya, dia punya privilege dan lain-lain. Tanpa akhirnya kita fokus sama diri sendiri untuk mengupgrade gitu. Padahal kita banyak kekurangan yang mesti diisi gitu. Benar. Tapi pernah nggak Bang ngerasa gitu kayak dia punya akses nih soalnya gitu kan? Dia temannya sih, ini orang kaya. Alhamdulillahnya gue bukan tipe kali yang menjudge dengan negatif gitu ya. Buat gue sih kalau memang orang lebih bagus segala macam, justru gue pengen deket sama dia untuk gue belajar sama dia. Gitu loh. Karena buat gue ilmu tuh dari siapapun, gue ngobrol sama kalian berdua aja gue dapat ilmu banyak ya. Contohnya paling gampang, gue nggak tahu itu apa tadinya gitu kan. Berarti kan gue nambah satu knowledge nih gitu loh. Jadi buat gue sih ya itu wajar-wajar aja lah, tapi menurut gue sih tinggal balik lagi kita mau menempatkan diri kita di mana ya dengan situasi yang sedang kita hadapin itu gitu loh. Being humble tuh ternyata bisa diimplementasikan dalam medium yang berbeda-beda ya. Menjadi humble untuk menerima sesuatu hal yang baru, menjadi humble untuk mengakui bahwa kita nggak sempurna, menjadi humble dalam proses bertumbuh, dan ternyata emang kuncinya melawan si inferiority complex itu adalah humble ourselves gitu. Kita menjadi sadar bahwa kita yang tadi dengan mediocre tadi, isu tadi gitu, bahwa kalau stuck misalnya capek, istirahat, bukannya nyalahin orang, bukannya kasih proyeksi ke orang lain, dia mah temannya ini, temannya itu, aku mah udah bayarin dong, minta beggar, kita jadi beggar kan akhirnya gitu. Instead of kita bertumbuh supaya kita bisa memberi, supaya kita bisa jadi manfaat buat orang lain. Bang, ini mungkin terakhir ya, kan sekarang generasi yang muda ini udah mulai masuk di bisnis, bekerja dan sebagainya gitu. Dan mungkin beberapa komunitas tertentu atau di beberapa pekerjaan tertentu banyak banget profesi-profesi baru
yang mungkin yang generasi sebelumnya, aduh gue belum ada di sini gitu. Dan akhirnya kan ada isu baru nih, kayak burnout lah, yang kayak kayaknya aku nggak mau terusin, ini bukan passion aku. Akhirnya stuck di situ-situ aja. Sementara kalau tadi kita dengerin ceritanya Bang Adri, untuk menjalankan pekerjaan yang cuma Sabtu Minggu mencatat telepon masuk aja tuh masih dikerjain, dan itu dilakukan bertahun-tahun, 32 tahun. Gimana sih caranya supaya teman-teman gitu ya, yang mungkin generasi baru, yang generasi muda, yang baru mulai kerja, nggak apa-apa loh capek, kerja tuh emang capek. Iya benar. Ya kerja emang capek gitu loh. Hidup makan aja capek. Tidur aja capek, capek gitu. Apa yang kita memang hidup tidak capek gitu ya. Maksud gua itu kan memang kitanya yang mesti menghandle itu ya. Hidup itu rutinitas. Orang bilang bahwa monoton. Ya emang hidup monoton. Lu bangun tidur, sarapan, ngapain segala macam. Besok coba cek deh. Itu lagi hidup kita gitu loh. Cuman kan ininya kita yang mesti kita mainin, bahwa mindset kita mau kita rubah segala macam. Buat aja sesuatu yang kita create lah. Create sesuatu yang menjadi trigger. Contoh gini deh. Besok weekend gua mau main bowling misalnya gitu loh. Pasti hari Kamis Jumat itu excitingnya muncul. Karena mau nunggu Sabtu. Padahal Sabtu itu suatu hal yang biasa. Gitu loh. Jadi create sesuatu untuk supaya besok tuh ada sesuatu yang baru lagi. Jadi kayak hari ini deh. Hari ini gue diajak ngobrol nih sama kalian berdua. Kemarin menjadi exciting buat gue. Karena ada sesuatu yang baru. Gitu loh. Jadi itu kita timbulin, kita create itu. Jadi termasuk lagi, kalau lu bilang bahwa ini bukan passion gue segala macam, lu create exciting lu supaya akhirnya tidak passion itu menjadi passion buat lu. Misalnya paling gampang lagi nih, contohnya paling gampang. Aduh, gue nggak suka dan kerja segala macam. Lu beli baju baru deh. Lu pakai baju baru lu untuk besok lu ke kantor, pasti exciting kan? Karena lu pengen nunjukin bahwa baju lu keren loh. Benar. Gitu loh. Sehingga akhirnya berpengaruh nggak kepada pekerjaan lu. Jadi berpengaruh. Yes. Create aja sesuatu yang membuat lu exciting, sehingga akhirnya berpengaruh kepada yang tadi lu bilang bahwa itu bukan passion lah, inilah apa segala macam. Daripada banyak mengeluhnya, create sesuatu yang lebih positif buat diri lu sendiri gitu loh. Iya. Nah, penting banget buat kita hari ini. Mungkin dari teman-teman yang dengar ada yang sebenarnya lagi terjebak gitu di dalam sebuah inferior atau mediocre mentality. Mungkin dari karena keluarga atau dari teman-teman, lingkungan gitu ya. Kita mempraktekkan switching mind, dimana kayak kalau emang itu muncul triggernya, kita harus berusaha, oh ya ini yang udah pernah kita pelajari loh, bahwa kita harus jadi lebih percaya diri, mencari value kita. Betul. Dan juga menjadi upgrade, iya, dan rendah hati itu beda sama rendah diri loh. Nah, jangan sampai rendah diri karena itu bakal balik lagi ke titik itu. Wow, menarik banget. Bang, makasih ya. Thank you, sama-sama. Seru deh. Gue belajar banyak loh kalian. Sama loh. Iya, seru banget. Kadang-kadang kita akhirnya jadi mikir ya, oh ya, jangan-jangan ada beberapa pilar kehidupan atau dalam jalan peran kehidupan ini kita masih ada yang belum kita humblein nih. Kita masih ada masih terjebak dalam inferior mentality, mediocre mentality. Berarti sekarang waktunya reset dengan berkesadaran, dan ternyata berkesadaran itu kadang-kadang nggak datang dari dalam diri sendiri, tapi diingetin sama orang lain.